Cuman sebenarnya ngelihatnya kesian aja sih, abis golin dijogetin, ibaratnya kalau kayak petinju abis dipukul pas jatuh dijoget-joget kan nggak enak juga. Dilihatnya kesian juga. Itu masih respect kalau menurut saya kan. Kecuali yang dipakai itu buat gantiin kiper pertamanya itu penonton itu kan disuruh tonton. CR7 mega bintang gitu. Iya, kesel nggak digituin. Ya, kayaknya sih nggak dibaca sama Ronaldo lah, nggak senganggur itu kan Ronaldo sampai. Apa kabar? Gimana nih tim-tim jagoan kalian udah lolos nggak sih ke babak perempat final? Atau jangan-jangan tersingkir nih di babak 16 besar? Nah, ngomongin soal 16 besar, hari ini saya Venilia Agik akan membahasnya nih di Ransport Pildun kali ini bersama dengan komentator yaitu Bung Supriyono Prima. Bung Supri, apa kabar? Baik. Waduh, dan salah satunya lagi tidak hanya Bung Supri aja yang ada di sini, tapi juga ada supporter tim yang lolos yaitu supporter tim Ghana. Halo Afif, apa kabar? Afif Safi. Gak apa-apa kau nih. Oh dia ini fans banget sama tim Ghana, bener gak sih Viv? Ini adalah jagoan dia di Pildun kali ini. Berarti dia fisiknya kuat dong. Ya kan. Memang anaknya anti mainstream kalau Afif ini. Kalau misalkan kita udah nyuruh dia ibaratnya nge-review Viv Ghana, kasih aja 1 jam sendiri dia bisa ngomong Bung Supri. Oke. Taktikal juga ya. Yoi, ngeri. Kemarin ada Inggris sama Ghana. Yang ditanya Inggris Bang Bes, yang ditanya Ghana gua. Untung Lu kupas habis loh. Untuk nonton kata dia gitu ya. Minimal Ayu ya. Dua Ayu itu di depan. Oke, nah hari ini kita akan ngebahas mengenai penampilan Jepang versus Kroasia terlebih dahulu. Dimana ini adalah pertandingan pembuka di babak 16 besar, pertandingan kelima maksud saya. Nah ini menjadi pertandingan yang menarik sekali untuk disaksikan bagaimana Jepang justru mendikte permainan dari Kroasia. Bener nggak nih Bung Supri? Setuju sih, kalau berbicara Jepang ini kan salah satunya gue ngarepin bahwa satu-satunya dari Asia, Jepang itu bisa mengejutkan. Ya. Walaupun juga secara performa sebenarnya konsisten mereka, menyulitkan tim-tim besar ya kan. Kemudian game plan mereka juga jelas, ditopang dengan kualitas-kualitas pemain yang 19 pemain itu kalau nggak salah bermain di Eropa, 8 bermain di Liga Jerman. Iya, kalau dari gue kalau dibilang Jepang mendominasi justru malah salahnya di situ. Harusnya dia tuh jangan golin duluan lah. Kalau lawan Jerman, lawan Spanyol dia kan malah kebobolan duluan, malah comeback ya. Nah, karena dia emang jarang mendominasi kayak buat lawan tim gede, jadi kayak nggak nyiapin gitu kalau ngegolin duluan, malah ke comeback, malah akhirnya nggak ada mental akhirnya ketika nendang penalti. Oke, tapi jujur ya, sebelum mereka ini berlanjut ke babak penalti nih, ibaratnya gue itu udah kepikiran bahwa aduh, Jepang kalau mereka sampai harus berlanjut ke penalti, kelar si Jepang. Karena menurut gue mereka skillnya itu tuh belum sampai ke sana untuk penalti, apalagi ini adalah turnamen besar ibaratnya. Pasti mental juga berbicara, bener nggak sih Bung Supri? Iya, kalau berbicara penalti pasti mental di situ, apalagi dengan penonton yang luar biasa, pasti pressure ada ya. Luis Enrique juga bilang bahwa penalti bukan lotre, bukan keberuntungan gitu. Tapi yang harus dikedepankan adalah bagaimana mentalitas pemenang, mentalitas juara. Dan Jepang memang secara individu skillnya bagus, tapi untuk berbicara mental juara memang masih harus dibentuk lagi 4 tahun ke depan. Iya. Setuju, emang tuh kayak nggak nyiapin pas penalti kan. Yoi. Maksudnya ketika nendang tuh kayak pada pelan, leleh. Iya, dan kayak nggak percaya diri gitu kan ya untuk melakukan tendangan tersebut gitu. Itu dia cocok adu penalti sama Spanyol tuh cocok. Waduh, jadi lo seneng nih kalau Spanyol tersingkir gitu ya. Kalau draw kan nambah pemain lagi. Iya. Tapi gue bingung sih Spanyol. Nanti kita bahas Spanyol ya nanti ini karena menarik juga nih. By the way, Jepang ini tersingkir pada babak 16 besar ini adalah yang keempat kalinya jadinya, dimana sejauh ini mereka hanya bisa sampai ke babak 16 besar, dimana mereka tersingkir di babak 16 besar di 2002, 2010 dan juga 2018 dan akhirnya di 2022 kali ini. Tapi yang menarik adalah Jepang memang mendikte permainan seperti yang tadi Feni bilang. Tapi sebenarnya kan Kroasia ini banyak pemain-pemain hebat. Yang anehnya adalah Luka Modric seperti tidak ada di sana. Pergerakannya dimatikan sama sekali Bung Supri. Iya, memang kunci Kroasia sebenarnya juga pengalaman dari Modric, apalagi terakhir kan dengan gelar pemain terbaik itu kan sebenarnya juga
menjadi kekuatan dan nilai lebih untuk Kroasia, walaupun ada Perisic kan gitu. Tapi intinya dari semua pertandingan yang dijalankan oleh Jepang, kalau kata gua sih mereka punya progres yang luar biasa, terutama ya tadi taktikal mereka sangat jelas ya. Cuman di saat bertemu dengan finalis 2018, memang mereka kesulitan walaupun sempat unggul, tapi gol Perisic itu membuat moral para pemain Kroasia memang muncul dan mereka bisa memenangkan lewat adu tendangan penalti. Ya, seenggak-enggaknya Kroasia bermain lebih baik lah ya di pertandingan babak kedua dibandingkan pada saat pertandingan babak pertama melawan Jepang ya, Viv ya. Iya. Tapi kalau dibilang Modric ya emang pasti beda Modric di Kroasia sama Modric di Madrid. Di Madrid itu pasti ada kayak Chouameni-nya, pasti ada cross-nya gitu. Kalau di sini kan walaupun dia ada shooting juga sekali kan. Ada. Akhirnya ada. Dan umur juga sebenarnya nggak bohong ya kalau kelihatan banget urat-urat mukanya kelihatan pucet mukanya. Kalau ada yang bilang Modric kemarin disimpan buat next pertandingan, kagak ada ya. Emang capek, emang udah capek usia. Emang bener, karena juga gosipnya ini akan menjadi pildun terakhir dia kan keikut sertanya untuk Kroasia. Nah, kalau kita lihat bagaimana statistik antara Jepang versus Kroasia, di mana shot yang dilepaskan oleh Jepang adalah 13 berbanding 17 atas Kroasia, sementara shot on target sama imbang yaitu 4 dan ball possession 41% berbanding 59% untuk Kroasia. Iya, memang sebenarnya imbang ya, tapi gol yang Perisic ciptakan itu memang sulit loh. Sempat memantul kan. Dan tidak ada satu pemain belakang pun yang berani untuk ganggu, untuk duel. Ya momen itulah bisa dikatakan momen kebangkitan dari Kroasia. Tapi sebenarnya di luar daripada mereka jujur ya, bukan karena aku suka banget Jepang atau segala macam, tapi sebenarnya they deserve to go forward sebenarnya di luar daripada hasil penalti ini dimenangkan oleh Kroasia. Nah, apakah Kroasia agak kesulitan untuk mengatasi Jepang ini karena permainan Kroasia ya seperti itu aja, sedangkan permainannya Jepang, saya pernah baca Hajime Moriyasu bilang bahwa gaya bermain kita adalah mengadaptasi permainan tim-tim lainnya tergantung siapa yang kita lawan, dan terlihat dari mereka lawan Jerman, mereka lawan Spanyol, kemudian mereka lawan Kroasia, ya mereka mengadaptasi siapa lawannya dan justru itu yang bisa membuat mereka melangkah jauh sampai 16 besar. Iya, itu kecerdikan dari Pak Haji, bagaimana dia menerapkan fleksibilitas taktikal. Artinya di situ tidak hanya melihat kemampuan individu dalam tim dia, tapi taktikal dan strategi dia keluarkan, dia terapkan karena lawan yang berbeda. Ya kan? Kroasia dengan pengalaman mereka, dengan kematangan kedewasaan main mereka, jelas perlu pemain-pemain yang memang tidak hanya memiliki kecepatan, tapi bagaimana memahami taktikal yang diharapkan. Mungkin terlalu frontal, mungkin terlalu agresif dengan mengembangkan permainan yang terlalu banyak melebar. Saya pikir ini menjadi bumerang juga di saat para pemain-pemain Kroasia lebih matang untuk bisa berbicara defense. Karena tidak selalu high pressure mereka jalankan, tapi mereka coba menunggu dengan zonal marking. Oke, jadi itu adalah part of the strategy lah ya ibaratnya. Nah, kalau kita membicarakan mengenai man of the match pada laga Jepang versus Kroasia adalah Dominik Livakovic yang merupakan kiper dari Kroasia. Sudah memainkan 120 menit ketika itu, waktu tambahan juga, dan juga passing akurasinya adalah 70% dan menyelamatkan 3 penalti dan juga clearance-nya 1. Dan kalau kita membahas mengenai hal ini sebenarnya juga mungkin bukan sesuatu yang wow ketika dia menyelamatkan penalti dari pemain Jepang karena sudah terbaca. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Ini udah kebaca banget. Selain pelan, kelihatan badannya ini mau ngarah kemana nendangnya, Yoi nggak sih? Jadi sebenarnya bukan yang wow juga nggak sih? Iya, tapi ya sebenarnya ada faktor luck juga lah mungkin. Tapi yang kayak penendang pertama aja itu bikin mental drop tuh si Minamino. Minamino kan dia di Liverpool bisa dibilang gagal lah, akhirnya dijual lagi sama Liverpool. Terus nendang penalti juga gagal gitu. Akhirnya kita tahu kalau passionnya Minamino itu gagal. Oh, passionnya itu bukan sukses tapi gagal gitu ya. Tapi kita lihat aja sini, kalau dari sisi pemain mungkin Om Superintar lebih jelasin. Kipernya tuh nggak ada sewor sama sekali yang goyang-goyang. Biasa aja gitu kan. Emang tendangannya pelan aja. Jepang kayak ada beban gitu. Iya gitu. Kayak udah layakin duluan. Dan terkesan memang tidak siap untuk menyelesaikan dengan adu tendangan penalti. Aduh, sayang sekali. Ya, kalau nggak sesiap itu mah aturan di babak kedua mah kebobolan aja kan. Iya gitu kan, ya ngapain sampai capek-capeknya nyelesain lagi ya. Tapi orang-orang jadi pulang pagi kan gitu. Memang susah kalau berbicara penalti ya. Bagaimana tidak hanya skill ya. Tidak hanya skill, kemudian teknik nendang juga, tapi dengan ribuan penonton yang berada di stadion memang pressure memang luar biasa. Ya, kembali lagi kuncinya adalah
setiap individu ya tidak hanya mengedepankan teknik dalam menendang bola, tapi mempersiapkan diri untuk tekanan yang harus mereka hadapi gitu loh. Nah ini pemain-pemain Jepang sepertinya nggak siap. 3 tendangan kan terlalu mudah sekali gitu. Iya, benar banget nih. Tadi kan kita sudah membahas Jepang versus Kroasia, di mana Kroasia ini kesulitan sekali untuk menyingkirkan Jepang sampai harus berakhir dengan drama adu penalti. Berbeda dengan Brazil yang terlihat pede sekali untuk melawan Korea Selatan dengan Republik Korea maksud saya dengan akhir 4-1. Kalau kita lihat bahwa ini sebenarnya memang sudah diprediksi nggak sih Viv kalau Brazil ini akan menang mudah atas Korea? Setuju nggak sih Viv? Awalnya kan Korea tuh sebenarnya defense-nya bagus kan pas di penyisihan. Cuma ngelihat skuad Brazil itu yang kayak numpuk di depan, dia tuh kalau kebobolan 1, kebobolan 2 kayaknya pasti bisa lebih banyak ngebalesnya dah. Terus? Di depannya juga kayak udah cair semua. Mau kemana coba, di kiri Vini, kanan Rapinya, belakang dikit Neymar. Kelar intinya gitu ya. Mental aja udah down duluan gitu sebelum main gitu. Udah gitu 10 menit aja udah 2 gol ya. 13 menit. 13 menit udah 2 gol itu waduh. Ibaratnya susah lah buat ngejar Brazil ketinggalan 2-0 di awal sesusah Ronaldo ngebalap Ballon d'Or Lionel Messi. Iya, dan telat panas mungkin ya. Telat panas ya. Maksudnya mereka dengan 13 menit kebobolan, mereka mencoba untuk opsi apa sih yang tepat nih gitu loh. Tapi di saat mereka baru mencoba untuk mencari opsi untuk defense atau bermain terbuka, nggak taunya Brazil lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Semakin gokil. Vinicius ya kan, memang pemain ini luar biasa. Menjadi tandem Neymar yang memang memiliki akselerasi yang instingnya top lah. Iya, tapi itu bener-bener bonus sih nonton Korea Brazil ya. Kalau buat kita yang kangen Yoga Bonito, joget-jogetnya ada sama dipantulin. Banyakan jogetnya daripada Korea nyerangnya gimana itu kan? Orang katanya Brazil sudah menyiapkan 10 selebrasi yang berbeda. Itu baru 4, berarti nanti kan bakal banyak lagi. Jadi memang sudah disiapkan. Memang sudah disiapkan bahwa mereka akan sampai ke final. Mudah-mudahan jangan sampai over ya kan. Lalu over jadi juga repot juga. Maroko muncul loh ya kan. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal mengenai selebrasi tadi yang tadi Afif sempat singgung ya. Ini Roy Keane mengatakan bahwa dia tidak suka dengan selebrasi yang dilakukan. Oke lah, 1-2 gol melakukan selebrasi seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dengan 3-4 gol dia terus-terusan melakukan selebrasi seperti itu, terus gitu juga sang pelatih Tito ikut-ikutan joget juga. Menurut dia ini tuh tidak menghargai tim lawan. Begitu nggak sih? Bener nggak sih? Juga, karena kan namanya itu kan kita seneng kan ya, itu kan euforia. sebuah pengekspresian di saat kita itu bisa berbuat sesuatu, apalagi ini gelaran Piala Dunia yang luar biasa, bisa menjadi momentum bahwa gue pernah cetak gol loh, apalagi di gawang Jerman. Jadi sah-sah aja. Sah-sah saja. Ibarat tim menang ya kan, kayak lu kan tim lu menang, lu ngomong apa bebas gitu. Iya, lo pas Ghana menang terkecuali ya kan selebrasinya yang mengandung unsur provokatif mungkin nggak boleh lah. Oke, jadi ya memang sebenarnya itu kan hal yang positif aja ya Viv ya. Tapi emang beda culture sih, benturan culture aja kayak Barat sama Amerika Latin tuh kayak ngeledek kesannya. Mungkin orang-orang yang Barat tuh kayak keledek. Makanya jangan pakai pemikiran negatif, pemikiran di otak kiri gitu. Cuman sebenarnya ngelihatnya kesian aja sih, abis golin dijogetin. Ibaratnya kalau kayak petinju abis dipukul pas jatuh dijoget-joget kan nggak enak juga. Dilihatnya kesian juga. Pukul kena uppercut jatuh, jogetin. Agak kesel mungkin ya jadinya gitu ya. Tapi emang kayak benturan culture tuh banyak. Ada yang bilang gini, ketika kiper cadangan ketiga Brazil dimainin, itu juga katanya, wah apa-apaan nih, nggak nganggep tim lawan nih ya gitu. Sebenarnya itu kan sesuai kebutuhan pelatih. Itu part of the strategy juga dong. Udah unggul kok betul. Itu masih respect kalau menurut saya kan. Kecuali yang dipakai itu buat gantiin kiper pertamanya itu penonton, itu kan disuruh tonton. Itu baru lo manajer, staff, terapis itu baru nggak respect. Kalau nggak taruh kucing di situ tuh nggak respect. Kalau ini nggak apa-apa dong ngasih jam untuk pemainnya gitu kan ya. Ibaratnya itu wajar udah leading kok, ngapain lagi. Iya, dan selain itu juga menaikkan moral si pemainnya juga kan ya. Sebagai pelatih gimana tuh Mas Dan seolah-olah juga pelatih juga dibikin bingung nih. Pemain-pemainnya memiliki perform yang bagus semua. Tinggal kebutuhan tadi. Kebutuhan pemain ini tepatnya dimainkan di saat lawan negara mana. Iya, setuju sekali. Apalagi juga Brazil sejauh ini menjadi tim di Piala 2022 kali ini yang sudah memainkan ke-26 skuad yang dibawa. Ini sangat bagus loh menurut saya.
Betul, Gimana jam melihatnya sebagai terbang, pelatih? atmosfer pertandingan juga mereka rasakan. Jadi jangan sampai mereka datang ke Qatar Cuma hanya jalan-jalan aja. Iya. Bonus sama ya kan, Iya. tapi menit bermainnya kurang Iya. gitu kan. Ibaratnya Intinya kalau adalah setiap individu dimaksimalkan untuk bisa mendapatkan pengalaman. Iya. Kalau di kita sih berarti kerja lu gitu kan ya. Itu langsung disuruh kerja kan gitu. Tapi kalau ngomongin soal Brazil nih ya, memang menurut aku ya mereka salah satu skuad terbaik saat ini di Pildun 2022. Skuad terbaik mungkin semuanya terbaik untuk bisa karena mereka lolos ya. Tapi kalau gue bilang sih Tapi dengan Brasil kemampuan sudah masuk dalam tren sepak bola modern. Bagaimana agresivitas mereka, bagaimana press attacking mereka, ya kan. Kemudian quick transisi mereka juga mereka dapatkan karena mereka juga memiliki dua gelandang yang sangat bagus untuk penyeimbang. Casemiro punya pengalaman, ya kan. Lucas Paqueta juga tidak hanya mampu untuk mengcover Casemiro tapi juga produktivitas. Betul. Dia cetak 1 gol. Cetak. Kan? Tapi kalau misalkan dibilang bagus di antara semuanya, memang kayak semuanya ini siapa nih? Yang tampil nih, yang udah knock out. Dia itu yang kayak di lapis pertama, lapis keduanya tuh pasti hampir rata-rata main di tim yang juara sih. Kayak beda misalkan kalau compare-nya sama Argentina gitu. Argentina ya oke lah tajam nih di depan, belakangnya agak-agak kurang kayak gitu. Masih ada. Kalau Brazil tuh bahkan lapis ketiganya aja kayaknya masih jago dah di Liga Brazil. Iya, memang kedalaman skuadnya memang bagus gitu. Karena memang perlu keseimbangan juga kan dengan jeda 2-3 hari memang perlu rotasi yang memang siap. Iya, dan terlihat bahwa mereka memang siap dari hasil yang sudah diberikan. Dan kalau kita lihat adalah man of the match pada pertandingan Brazil versus Korea ini siapa lagi kalau bukan Neymar yang memainkan 81 menit dan juga passing accuracy-nya adalah 87%. Dia mencetak 1 gol dan juga 1 assist dan shot-nya 1 on target 2. Ya, Neymar nggak cuma cetak gol ya. Neymar itu kan bisa menjadi ruh dengan dimainkan Neymar itu seolah-olah motivasi para pemain-pemain muda itu berlipat ganda gitu dan mereka ingin membuktikan bahwa dengan kualitas individu, dengan teamwork yang mereka miliki, dengan kecepatan yang mereka miliki, mereka ingin menjadi satu-satunya negara yang mampu meraih 6 gelar trofi, saya pikir. Tapi Viv, kalau ngomongin soal Neymar nih ibaratnya, seneng gak sih ngelihat akhirnya Neymar ini bagus, performanya oke. Tadi juga Bung Supri sudah sempat mengatakan bahwa pengaruhnya ini besar untuk skuad Brazil ini sendiri. Tapi kita seneng gak sih ngelihatnya akhirnya tidak ketergantungan jadi Neymar dependensia gitu. Ibaratnya ada Richarlison, Vinicius juga mainnya bagus, Rapinya di wing juga bagus juga ibaratnya. Jadi secara keseluruhan akhirnya ini loh skuad Brazil. Betul. Karena kayaknya bukan cuma Neymar doang yang bisa skill-skill kan. Tanpa Neymar malah cetak gol 2. Menang kan. Walaupun pas ada Neymar lebih banyak. Lebih tajam. Tapi kayak kita bisa nikmatin Brazil dari mana sudut manapun. Benar. Gitu. Anthony aja belum ngeluarin jurus ngerusak rumput. Rumput. Muter-muter ada. Kita pokoknya bonus lah nonton Brazil yang sekarang. Cuma Neymar tuh kayak belum ketemu sama pemain yang nakal ya mungkin ya. Kayak musuh yang nakal kayak Korea, siapa sih pemain kayak Gattuso-nya. Tapi kayaknya kalau ada pemain yang nakal malah dia sengaja malah lebih kecil lagi gitu kan. Dia kan lebih kecil lagi pasti. Ya, dampaknya itu kan pasti dengan dia banyak dribbling, ya kan, dengan one man show, ya kan, potensi cedera memang besar gitu. Tapi dengan 3 gol yang dia letakkan, dia juga bisa disejajarkan dengan Ronaldo. Nah ngomongin soal Ronaldo nih, nanti entar dulu dong. Ronaldo itu. Ronaldo Brasil. Iya maaf. Lo satu lain kan sama gue, kita kira Ronaldo ini nggak suka banget sama. Kalau Portugal, gue akan menyebut CR7. Tahan dulu dong, jangan ngomongin Portugal dulu. Nanti setelah ini kita bakalan ngomongin soal Portugal, tapi tetap ya bareng bersama kita di Run Sport Pildun 2022. Tidak ada yang menyangka bahwa Maroko bisa melangkah sejauh babak 16 besar. Mereka harus menunggu 36 tahun. Tetapi tidak hanya terhenti sampai di situ saja langkahnya. Mereka bahkan memastikan diri untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, kalau melihat Maroko versus Spanyol, gokil ya Viv ya. Ternyata Maroko mainnya oke loh Viv. Kalau dibilang nggak nyangka, gue lumayan nyangka sih. Lumayan nyangka. Mas Supri juga lumayan nyangka ya. Awal gue udah prediksi salah satunya Jepang tadi mengejutkan, Maroko juga akan mengejutkan gitu.
Karena ngelihat dari Spanyol kemarin ya, kalau misalkan dia main kayak lawan Jepang terus sama cara mainnya sama lawan Maroko, selesai lah. Karena kayak tiki taka gitu, kalau bukan Xavi, Iniesta atau apa udah dapet antitesisnya. Udah nggak bisa ditembus lagi. Gitu. Iya dan benar sih. Kayak maksain banget jadinya Enrique kayak tetap tang tung tang teng tang deng 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 sampai mentok kayak gitu. Sementara game plan itu kan penting ya. Seorang pelatih kan harus punya game plan. Tapi kalau tektokan saja nggak cetak gol, walaupun passing mereka itu sampai 1000, ya kan? Buat apa? Emang kepuasan batin dia doang. Spanyol kepuasan batinnya passing. Ini gaya main gue nih gitu ya. Ferran Torres ngomong gitu. Tim, gue coba ball circulation, ya kan? Itu jalan, pass back, pass through pass, tapi lupa cetak akhirnya gol gitu. Akhirnya nggak ada Spanyol asik gitu loh. Enggak, tapi tuh anehnya nih ya, Spanyol tuh justru malah mereka passing kanan kiri lah. This is Spain gitu kan ya, permainannya memang seperti itu gitu. Passing kanan kiri, tapi sering banget salah passing. Justru iya kan? Itu dampak dari para pemain Maroko tidak defense-nya itu kan mereka compact. Kemudian juga konsep bertahannya terlalu deep ya. Dalam Deep banget defending, kemudian mereka compact. Ya. Itu yang menyulitkan para pemain dari Spanyol. Walaupun ya kan ketika masuk di sepertiga akan susah karena ada pressure di situ. Dan praktis mereka hanya lebar lapangan ke samping kanan, ke samping kiri tanpa mampu untuk melakukan progresi passing ke depan. Lagian sebenarnya apa yang diharapkan Spanyol dengan skuad yang sekarang sih ya, ketika di skuad utamanya aja nggak bisa mecahin kebuntuan dan skuad cadangannya Ansu Fati. Gimana mau nembus? Morata udah keluarin gitu ya? Iya, bahkan kayak banyak pemilihan yang salah tuh Enrique, kayak dia mencoba taruh Llorente di kanan buat gantiin Carvalho sama Aspili. Buset, dieksploitasi terus sebelah situ. Awalnya kan si Morata belum dimainkan. Belum. Tapi Asensio kan mencoba untuk false nine kan. Tapi pemain-pemain itu kan belum mampu untuk bisa menjalankan false nine dengan sangat baik. Sebagus-bagusnya kayak Gavi, Pedri di tengah gitu kan, maksudnya ya apa, dia belum capai apa-apa gitu, mentalnya emang belum ada. Tidak banyak pemain-pemain Spanyol ketika mereka ingin melakukan kombinasi play, main runningnya nggak ada. Artinya harus banyak pemain-pemain yang muncul dari second line, muncul dari blind side, ini nggak ada. Jadi seolah-olah mereka memang rapi bermain bolanya gitu. Tapi di saat mereka dapat pressure, dapat marking, ya mereka deadlock. Itu dia habis deadlock nggak ada yang ada kreasi, kreativitasnya itu minim, nggak ada gitu loh. Ini sangat disayangkan sekali. Padahal sebenarnya Maroko sendiri juga kalau kita lihat permainannya mereka lebih ke menunggu serangan balik. Gavi sama si Pedri ketika ingin kita flashback ke belakang menyamakan dengan Xavi sama Iniesta itu terlalu jauh. Belum. Itu kan yang diharapkan sama Luis Enrique kan. Peran kedua pemain ini kecerdasannya sama dengan apa yang dijalankan, apa yang didapat dari seorang Xavi ataupun Iniesta. Dia masih memaksakan main begitu, main bagus untuk menang. Karena gue pribadi memahami bahwa tiki taka pelakunya cuma 3. Pelakunya harus ada pelakunya. Xavi, Iniesta, Messi. Karena kan tiki taka itu kan bermuara dari La Masia gitu loh. Tapi setelah pelakunya bukan 3 pemain ini ya sangat sulit gitu. Jadi tentu saja strategi yang dijalankan sang pelatih ya tidak akan semaksimal yang kita pikirkan dan terlihat dalam lebih ke pertandingan ini. Pengimplementasian aja sih apa game plan yang diinginkan oleh Luis Enrique dengan ball possession, dengan selalu banyak melakukan passing, memang mereka unggul ya kan, tapi kreativitas mereka seolah-olah sangat-sangat terbatas. Iya, buat apa jadinya gitu kan? Kayak misalkan dia naruh Rodri di center back, kirain mau jadi apa nih gitu. Ternyata ya udah jadi center back doang gitu kan. Center back kan banyak selain Rodri. Kayak dari pemilihan awal-awal dia tuh terlalu pede sama pemain muda, nggak bawa Ramos, Alcantara atau De Gea, kayak ya udah lu gimana sih, minimal lu bawa aja gitu, kayak Pepe aja bisa jadi golin. Dani Alves nggak berfungsi di lapangan tapi di ruang ganti dia jadi jokernya kayak gitu. Harus ada kayak gitunya, dia nggak ada kayak gitu-gitu. Nggak salah sih lo ngambil kepelatihan, memang bagus sih namanya ya. Hebat loh dia. Kita lihat man of the match nih ya, pelatih kan jadinya man of the match pertandingan antara Maroko versus Spanyol, yaitu Yassine Bounou yang merupakan goalkeeper dari Maroko. Dia sudah memainkan 120 menit dalam pertandingan tersebut dan passing akurasinya adalah 42%, penalty save-nya 2, nanti kita bahas, clearance 3 dan save-nya 1 di sana. Ini kita bahas mengenai penalti. Ini kenapa sih? Gue kira nih ya, kalau lanjut ke penalti, justru pemain-pemain Spanyol yang setidaknya lebih dominan, mereka lebih sering nih ya bermain di turnamen-turnamen besar seperti ini. Tapi nyatanya
aneh banget. Iya. Mereka penalti nggak ada yang bisa gitu. Ya kayak nggak dilatih ya. Kayak nggak dilatih, kayak nggak siap dan terlalu percaya diri ya. Apalagi Busquets kan. Ini aneh, masa Busquets bisa nggak bisa? Cara nendangnya tuh nggak banget gitu loh. Busquets loh Itu saking cintanya Spanyol dengan oper-operan, dengan passing. Bahkan jadi nggak belajar penalti. Nggak belajar penalti, bahkan pas penalti dia passing ke kiper. Tapi Luis Enrique sudah pesan ke pemain-pemainnya dalam setahun coba kalian itu belajar nendang penalti agar dapat 1000 tendangan. Tapi faktanya kualitasnya begitu. Jadi memang sebenarnya sang pelatih sendiri juga sudah merasa itu akan ada seperti itu gitu. Tapi dan ternyata, terkesan individu-individu tidak merasa bahwa tim gua harus selesai dengan tendangan penalti gitu loh. Mereka terlalu percaya diri dengan 90 menit. Oke, ini tapi memang pantas sih Maroko untuk bisa lolos ke babak perempat final nih mereka memang pantas. Iya, mereka Pantas banget, energik, mereka juga punya serangan balik cepat. Iya. Kemudian 14 pemain mereka kan juga bermain di Eropa dan mereka juga punya darah-darah Eropa juga. Kayak Hakimi kan Italia, Spanyol dia. Sama gua senengnya gini, boleh gak kalau misalkan dipilih selain Bono, emang oke lah ya, Bono man of the match. Ya, Amrabat sih sebenarnya. Amrabat, gue juga. Kunci defense yang smart tuh dia. Iya. Gila, dia tapi dia bagus banget sih. Nggak cuma jadi, dia kalau megang bola bisa jadi regista. Dulu sempat bagus diperankan si Busquets. Sepak bola efektif, simple. Ini Amrabat cerdas banget. Tapi dia bagus banget, berani maju gitu kan ya. Abis itu dia mundur lagi ke posnya dia gitu. Gokil sih orang ini. Amrabat. Lu ikutan gue. Iya, masa gue gak setuju mulu? Dari kemarin gue gak setuju mulu. Ini pas Amrabat. Gue cuma nanya. Gitu. Panik gak lo gitu kan? Kemarin tuh gue emang nyebrang mulu. Takutnya gue salah gitu loh. Tapi insting gue Amrabat Tapi dia gokil sih. Setuju ya, kita bertiga nih setuju ya kalau Amrabat gokil ya. Kan dia main full ya. Terus dari Gavi Pedri gak bisa ngapa-ngapain. Dia ke MU atau ke Indonesia? Jangan ke MU lah. Ntar MU jadi bagus. Masih jadi jelek kalau MU gitu. Itu. Oke, dan juga ini adalah hasil bahwa Maroko untuk pertama kalinya bisa lolos ke babak perempat final Pildun sepanjang sejarah keikutsertaan mereka. Nah, menyamai Kamerun ya? Iya, dan nantinya kita tidak tahu apakah mereka bisa melangkah jauh, tapi sih kalau melihat penampilan mereka sejauh ini, saya yakin sih bisa lebih jauh lagi nih. Tapi kita sudahi pembahasan mengenai hal tersebut karena saat ini kita akan membahas Portugal versus Swiss 6-1. Lo udah nyangka nggak sih hasilnya akan seperti ini? Nyangka, gue dari Maroko lolos, gue udah nebak ya ini Maroko lawan Portugal nih gitu. Gue nggak tahu ada pilih, udah ada pilih. Kalau baca tweet-tweet gue kayak begitulah. Tapi yang gue sayangkan dari Swiss berasa Barcelona 2009 sih dia. Kenapa lo ngomong gitu? Ngapain sih dia megang bola kayak gitu? Realistis aja lah, lawan lu kan di atas lu gitu. Dan Portugal tuh seneng sama orang yang megang bola, ditunggu, punya kiri kanan yang cepat. Justru di depan. itu trapnya mereka. Iya, Swissnya tuh buset, sampai kayak ke belakang, playing football dari belakang. Wah, lu ngapain sih? Ada yang nggak setuju Kayaknya kena prank dia. Kayaknya kena prank tuh kan? Jadi seolah-olah dengan CR7 tidak dimainkan, ini ada potensi untuk mereka menang. Nggak taunya ini ada pemain muda ya, Gonzalo Ramos yang mampu bikin 3 gol, 1 assist. Debutnya baru 4 cap. Tapi sudah 3 gol, 1 assist. Sangat efektif. Ini menjadi modal banget untuk Portugal ya, terutama lini depan. Dan gue tidak pernah berpikir bahwa mereka mampu untuk cetak gol banyak. Oh ya? Paling menang 2-0. Itu sampai yang kemarin kita bicarakan itu pun Ronaldo nggak dimainin. Ini gambling, ini sebuah gambling ya kan, yang diputuskan oleh Fernando Santos, tapi sangat-sangat tepat gitu loh. Walaupun sebenarnya resikonya luar biasa. Kalau dari sudut pelatih sebenarnya gue pengen CR7 main untuk apa? Mental dia naik gitu loh. Berarti secara individual mental untuk CR7-nya gitu. Tapi kan kesian nih kalau mentalnya Ronaldo naik tapi perform Portugal yang turun kan. Kan pilihannya itu. Maksud gua adalah si Fernando Santos ya kan, dia tidak mau hanya mengedepankan satu orang, tapi teamwork lebih dia. Ya tapi lebih setuju itu dong. Oh iya, maksudnya kan yang itu ada voting kan, yang Ronaldo dia mau dimainin apa dicadangin. Cuman jangan sampai tidak memainkan Ronaldo itu karena votingnya itu gitu loh. Enggak ya, Gue lebih suka bahwa dia punya keputusan yang memang bisa dipertanggungjawabkan untuk keutuhan tim gitu loh. Tapi itu ngeselin banget sih kalau pakai voting kayak gitu kan. Iya, 70%. Yang punya nama bisa baca. Kesel nggak lo gitu kan? CR7 mega bintang gitu. Iya, kesel nggak digituin.
kayaknya sih nggak dibaca sama Ronaldo lah, nggak senganggur itu kali Ronaldo sampai. Tapi ketika gamblingnya nggak sukses, potensi ribut, potensi dia akan dipecat besar. Iya, benar sih. Tapi kan keputusan itu juga terlepas dari permainannya Ronaldo sendiri yang nggak bagus-bagus amat ketika dimainkan dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Setuju sih, 1 Iya gol kan kan? memang untuk seorang CR7 memang sangat minim. Iya, gitu. terlepas daripada poin tersebut ya, Ya, kalau kita apalagi kan membicarakan. di klub lamanya kan juga selalu dari bangku cadangan kan. Betul, betul. Sama kalau kayak gue taunya Ronaldo jago, ngegolin jago, gocek-gocek jago. Kalau itu udah nggak ada, berarti kayak udah habis lah Ronaldo. Iya ya, dan memang terbukti sih. Tapi tadi juga Bung Supri sempat ngomong mengenai Gonzalo Ramos. Ini sebenarnya sosok pemain ini sebagai Bung Supri, seorang pelatih, gimana sih ngeliatnya pemain satu ini? Iya, amazing ya. Dengan usia 21 tahun, ya kan, dari Akademi Benfica, ya kan. Bisa tumbuh, bisa terpilih, dan di saat dibutuhkan, jawabannya luar biasa. Hat-trick, gitu loh. Kan biasanya pemain-pemain muda itu kan walaupun dia punya skill, tapi di event akbar sebesar Piala Dunia kan pasti mentalnya juga pasti akan terganggu, nervous ada ya kan, apalagi inilah partai krusial di saat Portugal unggul, di saat Portugal menang, pasti mereka lolos. Tapi kalau dia dibutuhkan, tapi Portugal gagal, itu kan menjadi lembaran yang kurang bagus buat. Kalau gue ngelihatnya ini kepintaran seorang pelatih Portugal ya, mainin psikologis. Mungkin ya ada beberapa pemain yang kalau dicadangin tuh dia kayak, aduh gue dicadangin lagi, ntar kalau main gue kasih bukti ini. Jadi kan dia dicadangin terus, disimpan, dan dia tahu kapan harus keluarin Ramos itu, Gonzalo Ramos. Dan pas banget momennya lawan Swiss. Kayak bom ya. Nah, iya udah Karena lihat ya, di saat dia punya bola, kemudian ada ruang kecil, dia langsung hajar gitu. Ya? Iya, dengan kaki kiri. Penempatan posisinya luar biasa. Kemudian gol yang ketiga kalau nggak salah yang dia cetak. Cara dia cetak itu kan sangat dewasa banget. Sangat dewasa. Dengan dia chip ya kan, cetak gol ya. Ini menarik sekali sih, karena ini adalah hat-trick pertama di gelaran Pildun 2022 kali ini, dan sekaligus juga ini adalah hat-trick pertama di fase knockout sejak tahun 1990. Gokil pemain yang satu ini memang. Dan baru 4 cap loh. Iya, baru 4 cap, sudah mencetak 3 gol, dan tadi juga sudah mencatatkan 1 assist juga ya. Dan yang menarik adalah di mana kemenangan Portugal 6-1 atas Swiss ini catatan kemenangan terbesar mereka di babak knockout sejauh keikutsertanya di Pildun. Iya, walaupun memang memiliki Ronaldo ya kan, tapi tetap bahwa produktivitas mereka kan sebenarnya tidak setajam ketika mengalahkan Swiss kan. Ini jadi pencapaian yang luar biasa. Artinya lawan mereka nanti juga akan berpikir bahwa Portugal memiliki ketajaman. Gitu. Ya, memang kalau kita membahas mengenai top scorer sejauh Pildun 2022 ini masih dimiliki oleh Kylian Mbappe dengan 5 gol, tetapi Gonzalo Ramos naik ke atas menjadi 3 gol saat ini. Kemudian ada Lionel Messi 3 gol juga, berbagi rata 3 gol dengan Alvaro Morata, Richarlison, Marcus Rashford, Cody Gakpo, Bukayo Saka, Olivier Giroud, Ener Valencia. Di luar daripada Ener Valencia, yang lainnya ini masih ada kemungkinan. udah pulang kan? Iya, masih ada kemungkinan untuk menambahkan lagi nih. Tapi yang menarik adalah tadi kita membahas mengenai penampilan Ramos ini masih muda dan juga penampilannya oke banget. Banyak di Pildun kali ini penampilan yang anak-anak muda, ibaratnya pesepak bola muda yang semuanya rata. Kalau mungkin 4 tahun lalu kita lihat pemain muda yang oke, Mbappe doang. Kali ini rata, Mbappe-nya hampir ada di semua tim. Itu yang bikin kita seneng sama Pildun yang sekarang ya. Maksudnya itu berbeda karena ada pemain-pemain penting yang udah pasti tuh dikunci gitu. Messi pasti dikunci gitu kan. Yang lain-lainnya striker-striker lain dikunci. Tapi kayak muncul Bellingham atau Gakpo ini kan masih belum bisa ditebak. Nggak bisa lewat lain. Maksudnya? Kalau dikunci lewat pintu lain kayak lewat dapur, bisa lewat dapur. Gimana sih, Pip? Ada kunci serep ya. Lewat pintu lain kayak apa gitu. Setelah ini pastinya kita masih memiliki pembahasan menarik, tapi sekarang gue pengen ngingetin dulu nih, untuk pemirsa setia Rans Sportainment, kita bakalan bagi-bagi hadiah total jutaan rupiah di akhir acara. Makanya pantengin terus program Rans Sport Pildun. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment. 8 tim sudah memastikan diri untuk lolos ke babak perempat final. Nama-nama tim yang lolos ini adalah tim yang biasa melangkah sejauh ini, yaitu ada Belanda, Argentina, kemudian ada Kroasia, Brazil, Inggris, Prancis, dan juga
Portugal. Dan nantinya Belanda ini akan bertemu dengan Argentina. Kalau kita bahas Belanda versus Argentina, ya harusnya Argentina nggak sih? Kalau berbicara sejarah sebenarnya Belanda juga punya sejarah. Cuman final 3 kali memang mereka belum pernah meraih gelar gitu loh. Tapi kalau untuk tren sepak bola sekarang, ini kan jadi pertandingan yang menarik. Belanda dengan sedikit agak defense-nya, ya kan? Kemudian Argentina dengan individu-individu yang sangat baik, saya pikir akan terjadi pertandingan yang menarik antara tim offense bertemu dengan tim yang sedikitnya agak defense gitu. Dan lo kayaknya nggak setuju nih kalau gue bilang Argentina nih. Kenapa nih? Kenapa lo lebih memilih Belanda gitu? Gue kan sebenarnya emang dukungnya Argentina ya. Tapi dari awal gue di episode awal-awal bahkan kalau ingat omongan gue tuh Belanda yang nyicil senjatanya, keluarnya. Pertama kayak cuma De Jong doang sama Gakpo, De Jong, Gakpo, Memphis sudah mulai golin. Sekarang Dumfries sama Blin gitu kan. Nah ketemunya itu adalah sekarang si Argentina yang dimana Argentina di tengah tuh nggak terlalu bagus-bagus banget ternyata siapa Enzo itu nggak kuat ternyata main sendiri. De Paul naik, ini naik, dan ketemu dengan Belanda yang ada De Jong selalu menjadi keseimbangan gitu. Mungkin Belanda menang di lini tengah gitu. Tinggal sabar nggak sabarnya aja keserang mulu aja gitu. Sabar nggak sabarnya. Kalau misalkan sabar, defense nunggu, serangan balik, counter, Dumfries lari, bisa sih Belanda. Kalau aku sih lebih menyorotinya nanti akan terjadi perang taktikal dari seorang Louis van Gaal, ya kan? Itu akan menjadi sorotan itu. Nggak akan mungkin Louis van Gaal mencari opsi untuk bermain ataupun meladenin kecepatan para pemain-pemain Argentina. Iya, tapi Belanda dan Argentina ini akan menjadi pertandingan menarik karena dua pelatih sama-sama memiliki gaya bermain yang berbeda, memiliki visi yang berbeda, pengalaman juga. Kalau aku sih melihat Argentina sebenarnya ditopang hanya memiliki kemampuan skill yang sangat baik, sangat tajam, sangat energik. Tapi sebenarnya peran dari pelatih tidak terlalu besar ya dibanding dengan pengalaman Louis van Gaal. Iya. Dan sama kayak di Argen tuh masih lah ya sentris Messi tuh bulat banget. Iya, itu bener sih. Ini yang pernah dan kesannya mungkin Messi yang ngatur itu. Iya, bisa jadi sih. Bisa jadi sih. Masih dikit cuma gue pengen main yang main ini nanti. Iya, tapi sebenarnya bisa potensi itu ada. Bisa jadi sih, apa harus Messi di bangku cadangkan juga nih. Jadi permainan lebih lancar kan kayak Portugal kemarin gitu ya. Tapi kalau lihat performnya Messi kemungkinan kecil dia dicadangkan. Ya, nggak mungkin lah ya. Kecuali dia memang cedera. Iya, karena dia masih sentral dia lah ya di situ. Dia pasti akan selalu dimainkan. Ya. Dan selanjutnya juga akan ada pertandingan di babak perempat final ini adalah Kroasia versus Brazil. Tadi juga Bung Supri dan juga Afif sepakat kalau seharusnya Kroasia ini sudah tersingkir di babak 16 besar. Hanya saja mereka memang menang adu penalti melawan Jepang. Nah, lawannya adalah Brazil. Yang tadi kita juga bahas adalah mereka sedang mengerikan saat ini Brazil. Dan Kroasia menurut saya Kroasia udah out of date lah, Bung Supri. Ya, potensi untuk Kroasia kalah seperti Swiss besar ya. Ya kan, apalagi Lovren udah tua juga, pasti untuk mengantisipasi kecepatan para pemain-pemain Brazil saya pikir akan susah ya. Apalagi tidak hanya mereka selalu bermain dari sisi flank ya, tapi mereka juga punya kolektivitas yang sangat baik dari lini tengah. Oke, kalau Afif sendiri apa yang pengen ditambahin dari Kroasia bertemu Brazil? Mungkin pasti banyak yang mengatakan ini adalah Brazil, tapi seperti apa sih kehebatan Kroasia saat bertemu tim besar nih? Iya, dia kan Lovren masih bisa lah ya buat mengatur lini belakang, cuma itu dia umur gitu udah beda lagi, udah kecepatan buat ngejar-ngejar orang-orang Brazil tuh kayak berat gitu. Dan Brazil kayak senjatanya banyak di lini depan, di belakang juga masih bisa. Thiago Silva masih aman. Militao aja, seorang Militao di Madrid kadang aneh-aneh, dia main di kanan jadi terlihat bagus ketika di Brazil. Jadi agak bisa gol banyak tuh bisa berpotensi. Iya, bener sih. Iya, Brazil lebih variatif ya. Mereka tidak hanya nyerang dari pinggir kiri, kanan ya kan, tapi sesekali juga inverted winger mereka juga bagus ya kan. Kalau Kroasia kan terkesan hanya mengandalkan Perisic. Ya kan, kemudian juga sesekali Modric ke Perisic. Iya, dengan cannonball-nya Modric kan gitu. Terbaca yang begitu-begitu saja. Dan juga kalau kita lihat sendiri Brazil ini mengerikan lini belakangnya. Terbukti juga sejauh perjalanan mereka di Piala Dunia 2022 kali ini mereka hanya kebobolan 1 gol saja kemarin ketika berhadapan dengan Republik Korea. Nah, sementara Kroasia ini lini depannya minim kreativitas, minim sekali untuk mencetak gol. Ya paling single gol doang ibaratnya seperti itu. Tapi itu pun juga mereka sangat kesulitan sekali dan ini akan menjadi apa ya ibaratnya santapan yang pas untuk Brazil nggak sih? Lagian Kroasia maju lolos juga harusnya sama Jepang tuh bisa diatasin sebenarnya. Kalau Enim Tsubasa itu
ada cerita lawan Kroasia. Harusnya sayangnya belum dibikin tuh episode yang itu. Iya, ini lawan Jerman 3 pemain yang gagal cetak penalti itu. Iya gitu kan, mainnya sama yang itu lagi yang dibikin keselin. Oke, menarik nih melihat laga antara Kroasia versus Brazil nantinya di babak perempat final. Dan selain itu ada laga yang ini saya tunggu-tunggu sekali laganya, itu Inggris versus Prancis. Lo kenapa? Aduh, gue bilang Inggris versus Prancis ini kenapa? Ini adalah laga yang seimbang dong ya. Iya. Dan sama-sama speed lah ya. Maksudnya ini orang masih kenceng-kenceng dari segala lini itu masih punya speed yang oke. Kita nanti bakal ngelihat Mbappe ketemu Walker itu kan, yang dimana Hakim Garis harus bawa motor kayaknya buat bawa motor saking cepetnya ya ibaratnya ya. Iya kan. Dan Maguire yang sejauh ini belum keuji, ya dia ketemu Giroud yang sama-sama gede badannya. ya kan. Aduh, ini iya gila ketemu sih. Mbappe itu. Tapi kalau nggak ada Mbappe kelar sih menurut gue Prancis. Meskipun gue mendukung Prancis, tapi kok gue pakai baju Inggris sih. Oke, meskipun ya gue tapi ada Griezmann juga kan, yes. yang walaupun sedikitnya Griezmann agak mengalah, bermain agak turun, ya kan? Tapi diberi keleluasan Mbappe untuk lebih tajam di sepertiga pertahanan dari lawan kan. Iya sih, tapi menurut aku nih ya Mas Supri, yang bakal dikasih penjagaan ketat adalah Mbappe, karena kita gila sih pemain satu ini tuh kreativitasnya gimana ya, ibaratnya nggak ada duanya sih. Nggak cuman punya kreativitas ya, dia punya naluri cetak gol tinggi, pintar. Eksplosivitasnya itu loh yang bahaya. Jadi dulu sempat Prancis punya Thierry Henry, ya. Tapi ini lebih eksplosif lagi gitu loh. Jadi ketika dia mencoba untuk melakukan cutting inside, bukannya pelan, tapi dia dengan ada pergerakan cepat ya kan, melewati 1-2 kemudian langsung finishing. Ini menjadi kunci senjata dari Mbappe sejauh ini. Iya benar sekali. Tapi tadi ngomongin soal Thierry Henry, kalau kita lihat di mana sejauh ini cukup bahagia bahwa di penampilan Pildun 2022 kali ini Olivier Giroud memiliki peran yang lebih besar lagi dibandingkan di Pildun 2018 lalu, di mana Olivier Giroud ini sudah melewati rekor dari Thierry Henry dengan koleksi 52 golnya. Dan selain itu juga tadi membahas mengenai Mbappe, memang ini akan menjadi salah satu pemain Prancis yang akan di marking sama para pemain Inggris. Tapi kalau membicarakan mengenai Inggris dan juga Prancis, ini apakah laga yang menurut Anda menjadi laga yang sangat seimbang? Sangat seimbang enggak. Pasti dominasi ada di Prancis ya kan. Karena mereka punya lini depan yang memang trisulanya tajam ya. Walaupun juga Inggris sejauh ini juga memiliki pemain-pemain muda yang punya potensi untuk bisa membuat sejarah baru gitu loh. Tapi dari pengalaman saya pikir taktikal Prancis lah lebih akan unggul walaupun tipis ya. Tapi kalau unggul di depan oke lah ya Prancis. Cuma di lini tengah tuh Southgate kayak udah mulai otak-atik, dan bener otak-atiknya kayak Hendo agak ke kanan dikit, Bellingham jadi oke mainnya. Untuk lini tengah sih sejauh ini untuk menghentikan Rabiot yang mainnya luar biasa, ini kompleks loh di lini tengahnya si Inggris. Kalau Inggris kalau Bellingham konsisten ya mungkin akan bisa berbicara banyak gitu. Tapi kalau dia sedikitnya agak turun perform, kemudian dapat marking yang begitu ketat ya, itu akan menjadi permainan dari Inggris, ritmenya mungkin agak sedikit terganggu di saat melakukan transisi untuk melakukan fast break dan counter. Karena 2 gol yang diciptakan Inggris berawal dari kejelian dari Bellingham. Ya, tetapi setidaknya Inggris masih lebih banyak pilihan pemain untuk dimasukkan ibaratnya. Berbeda dengan Perancis yang menurut saya permainan dari Perancis ini, timnya ini tidak merata semuanya untuk skillnya, dan juga banyak sekali kesalahan-kesalahan lini belakang yang dilakukan oleh Perancis di beberapa pertandingan sebelumnya di Pildun kali ini. Iya, dengan selalu mengontrol permainan, kemudian berorientasi lebih frontal ya. Memang belum terlihat sebenarnya ujian yang sesungguhnya ya kan untuk tim dari Perancis. Tapi apapun itu ya kan ada jaminan sih dengan Rabiot, kemudian dengan adanya Giroud di lini depan ya kan, tim ini akan terus bisa berkembang dan bisa mempertahankan gelar. Gue punya keyakinan itu sih. Jadi kamu yakin bahwa mereka bisa melangkah sampai dengan babak semifinal? Oh iya, mental mereka udah teruji. Kalau Inggris kan mereka bisa final di Euro kan, otomatis mereka juga masih memiliki permasalahan dalam mental juara. Mereka masih belum memiliki tradisi yang kuat. 1966 itu terlalu jauh ya, untuk
untuk bisa berbicara banyak di event besar. Football is coming home, tapi home-nya di rumahnya Prancis. Coming home. Ya. Tanpa piala, coming home-nya tanpa piala. Iya, hampir sama dengan Belanda 1974 ya. Juara tanpa mahkota. Gitu. Nah, satu lagi pertandingan yang akan tersaji di babak perempat final ini adalah pertandingan antara Maroko versus Portugal. Gimana nih, Fev? Kalau Maroko kan dia tuh udah nyiapin buat lawan tim yang bener-bener di atas mereka gitu, yang menguasai bola, bener-bener berposition banget. Terbukti lawan Spanyol dia, padahal kalau cari perspektif lain bukan Spanyol sebenarnya yang ngedikte permainan, Maroko yang nunggu-nunggu defense. Tapi sekarang Portugal tuh kayak ngerti gitu cara mengatasi tim yang mainnya low block di mana. Kayak Swiss kan sebelum-sebelumnya juga lumayan defense tapi kasih dulu bola gitu kan, kita punya pemain cepat, tungguin di belakang itu. Dan mungkin nanti bisa ngelihat lagi kita Ronaldo main lagi kayaknya di babak kedua atau apalah kayak gitu. Tapi dengan tim-tim besar yang sudah lolos ya, terlihat memang akan terjadi pertandingan yang terbuka. Hanya Belanda dan Kroasia mungkin yang sedikitnya agak nunggu. Tapi kalau Maroko, ya kan, kemudian Portugal, kemudian Prancis, pasti akan frontal. Mereka akan mengambil inisiatif. Mereka akan pengen cepat untuk mencetak gol. Dan potensi Maroko untuk bisa kembali draw dan nambah waktu extra time dan penalti mungkin besar ya. Jual beli serangan pasti akan terjadi. Jadi dengan materi pemain yang dimiliki oleh Maroko ini bisa jadi mereka akan menyusahkan Portugal dengan kebintangannya. Pastinya. Ini ada motivasi tersendiri. Mereka akan nothing tulus. Sudah basah, ya kan? Udah kecebur, udah aja terus aja udah gitu. Ya kan? Karena kembali lagi dengan potensi mereka yang mereka miliki, ya kan? Ziyech bermain di Chelsea walaupun memang masih tidak banyak menit bermain, tapi kontribusinya sepanjang Piala Dunia itu kan luar biasa. Iya, jangan dilupakan Amrabat tadi yang dari tadi kita sebut. Kematangan untuk memahami taktikal itu kan juga penting juga, gitu. Dan ini adalah hal yang sangat mengerikan sekali. Ini nggak lucu, ibaratnya Portugal disingkirkan oleh Maroko. Tetapi lucu nggak lucu. Ya mudah-mudahan ada negara ke-9 yang sudah bisa ngangkat trofi. Iya, karena ini akan menjadi hal yang spesial dan inilah yang ditunggu-tunggu ya ibaratnya. Bukan berarti saya tidak menyukai jika Portugal bisa lolos sampai sejauh itu, tetapi meskipun hal tersebut terjadi, ibaratnya Maroko ini memang sangat layak sekali sih diberikan, dikatakan bahwa dia tim yang bagus di Pildun kali ini. Dan culture-nya juga sih, culture Maroko setiap dia sebelum pertandingan, habis pertandingan dia nyamperin orang tua, minta doa orang tua, itu kan culture kita banget. Itu Indonesia itu menjadi di hati kekuatan. Indonesia banget. Apalagi di Indonesia, bener nggak sih? Kalau gue dulu nelpon dulu, mah mau main. Iya bener ya, kalau Bung Supri kayak gitu ya dulu. Pantes Bung Supri kali ini dia ditemenin sama ibu bapaknya kan. Karena efek, biar berkah karena efek Maroko ini lolos ke babak berikutnya kan. Tapi doa orang tua memang luar biasa. Iya, setuju sekali dan itulah yang diperlihatkan oleh para pemain-pemain Maroko. Dan pemirsa, itu tadi selesai sudah pembahasan kita mengenai pertandingan dengan para komentator-komentator handal. Sekarang saatnya untuk bagi-bagi hadiah untuk para penonton setia Rans Sport Pildun. Caranya, nah diperhatikan ya. Caranya gampang banget, kalian tinggal jawab pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa tulis akun Instagram aktif kalian. Dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Rans Sportainment. Pertanyaannya, disimak baik-baik. Siapakah pencetak asis terbanyak sementara di Pildun 2022. Tadi kita udah sempat ngebahas nih. Pasti kalau dari tadi kalian ngedengerin obrolan kita udah tahu deh jawabannya. Jadi langsung jawab aja ya di kolom komentar kita dan jangan sampai salah jawabannya. Mau hadiah dari Rans Sportainment? Makanya tonton terus program Rans Sport Pildun. Sekarang saatnya saya Fenilia Agik untuk pamit undur diri. Terima kasih sekali Bung Supriyono Prima. Terima kasih sekali Afif Safi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.